Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Ibu mau bertanya, mungkin dari kalian ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi tentang apa sih? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar materi tentang sistem gerak. Nah, yang kita bahas adalah tulang pada sistem gerak. Di sini nanti kita akan belajar 3. Yang pertama yaitu rangka, yang kedua tulang, dan yang ketiga adalah persendian. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari kalian ada yang tahu nggak pengertian dari rangka itu apa sih? Iya, benar sekali. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang nantinya akan digerakkan oleh otot. Nah, sekarang ada yang tahu fungsi dari rangka itu apa? Ya, fungsi dari rangka yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh, kemudian yang kedua adalah penyangga berat badan, yang ketiga melindungi organ-organ lunak, yang keempat adalah tempat melekatnya otot rangka, sedangkan yang kelima adalah mendukung terjadinya gerakan. Rangka dibedakan menjadi 2, yang pertama adalah rangka aksial dan yang kedua rangka apendikular. Nah, di rangka aksilar ini yang pertama ada tulang tengkorak. Ada yang tahu fungsi dari tulang tengkorak itu apa sih? Iya, fungsi dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi organ otak, kemudian untuk melindungi organ penglihatan dan organ pendengaran. Tulang tengkorak terdiri atas yang pertama tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Nah, di rangka aksial yang kedua ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam dan tulang hyoid terletak di dalam tengkorak. Tulang telinga berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Fungsi tulang hyoid yaitu untuk tempat melekatnya otot mulut dengan otot lidah. Untuk apa? Untuk membantu proses penelanan. Rangka aksilar ini yang ketiga ada tulang belakang atau kolumna vertebra. Dia ini tersusun atas 26 rusuk yang dihubungkan oleh cakram, tulang rawan fibrosa. Nah, dari kalian mungkin ada yang tahu fungsi dari sternum dan costa ini apa sih? Iya, benar sekali. Sternum dan costa ini berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rangka aksilar. Nah, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan anggota gerak tubuh. Yang pertama ada gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu ini merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Nah, Ibu di sini ada cuplikan video mengenai anggota gerak atas. Nah, barangkali bisa membantu adik-adik sekalian untuk mengetahui anggota gerak atas itu ada apa saja sih? Seperti itu ya. Untuk yang gerak atas ini tulang lengan, humerus. Kemudian yang sebelah sini ini tulang pengumpil. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini adalah tulang hasta. Kemudian untuk yang ini adalah tulang pergelangan tangan. Yang ini adalah tulang jari tangan. Nah, di rangka apendikular yang ketiga ini ada gelang panggul atau pelvis. Nah, ini berfungsi untuk apa sih? Untuk menyangga berat tubuh dan melindungi organ dalam bagian pelvis. Nah, kemudian di rangka apendikular ini yang keempat ada anggota gerak bawah. Nah, Ibu juga ada cuplikan video untuk anggota gerak bawah. Nah, alat gerak bawah yang ini merupakan tulang paha. Kemudian yang ini adalah tulang tempurung lutut. Selanjutnya adalah tulang betis. Yang kecil ini tulang betis. Kemudian yang sebelah kanan yang agak besar ini merupakan tulang kering. Kemudian yang ini adalah tulang pergelangan kaki.
Dan selanjutnya adalah tulang jari kaki. Nah, tadi kita sudah membahas yang pertama ada rangka. Dan yang kedua sekarang kita akan membahas tentang tulang. Lapisan tulang dari luar ke dalam tersusun atas lapisan-lapisan berikut. Yang pertama ada poresteum. Fungsinya yaitu tempat melekatnya otot, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang, dan yang terakhir perbaikan jaringan tulang yang rusak. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kapur ini mengandung zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endosteum. Dan yang terakhir ada sumsum tulang. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk tulang. Nah, ada yang tahu dari kalian bentuk-bentuk tulang itu ada apa saja sih? Iya, bentuk-bentuk tulang itu ada bermacam-macam. Salah satunya yang pertama adalah tulang pipih. Kemudian ada tulang pipa. Yang ketiga, tulang pendek. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tulang sesamoid. Nah, sekarang kita akan belajar yang terakhir. Yang ketiga tadi apa? Yang sudah Ibu awal berikan tadi. Yang ketiga kita akan belajar tentang persendian. Karena tadi sudah belajar tentang rangka, tentang tulang. Nah, sekarang kita terakhir membahas tentang persendian. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu persendian itu apa sih? Ya, persendian merupakan hubungan dua tulang atau lebih yang dapat digerakkan maupun tidak dapat digerakkan. Nah, struktur persendian. Yang pertama ada ligamen, yang kedua kapsul sendi, yang ketiga cairan sinovial, keempat ada tulang rawan hialin, yang kelima ada bursa. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Ligamen berfungsi untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Kapsul sendi merupakan struktur tipis kuat untuk menahan ligamen. Cairan sinovial merupakan cairan pelumas agar gesekan berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya ada tulang rawan hialin, terdapat di ujung tulang sebagai bantalan sendi agar tidak terasa nyeri saat bergerak. Kemudian yang terakhir adalah bursa, merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial. Kemudian tipe persendian. Jadi persendian berdasarkan struktur. Yang pertama ada persendian fibrosa. Kemudian yang kedua persendian kartilago. Dan yang terakhir adalah persendian sinovial. Kemudian sendi berdasarkan gerakannya ada bermacam-macam juga. Yang pertama ada sendi sinartrosis, yang kedua ada sendi amfiartrosis, dan yang ketiga adalah sendi diartrosis. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Sendi berdasarkan gerakannya itu seperti apa? Persendian fibrosa tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Kemudian persendian kartilago tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago. Kemudian persendian sinovial memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat dan ligamen kapsul sendi. Kemudian untuk sendi berdasarkan gerakan, yang pertama ada sendi sinartrosis atau sendi mati, tidak dapat digerakkan. Kemudian ada sendi amfiartrosis, pergerakannya terbatas akibat tekanan jenis sendi amfiartrosis. Dan yang terakhir adalah sendi diartrosis atau sendi sinovial, sendi yang dapat bergerak bebas. Jenis sendi diartrosis itu ada sendi engsel, sendi peluru, pelana, putar, luncur, kondiloid. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar yang pertama rangka, yang kedua tulang, dan yang ketiga persendian. Nah, sekarang yang terakhir, di sistem gerak ini juga ada gangguan kelainan pada sistem gerak. Contohnya, yang pertama gangguannya ada lordosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga kifosis, yang keempat fraktura, dan yang kelima rachitis. Nah, sebenarnya gangguan kelainan pada rangka itu ada banyak sekali, tapi yang saya sebutkan tadi hanya beberapa saja. Kalian bisa belajar di sumber-sumber lainnya. Nah, sekian materi yang Ibu jelaskan mengenai materi sistem gerak. Cukup sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.